Dan gak lama pas dia berdiri itu, semua penumpang yang pertama si Louis lihat itu orang, tiba-tiba jadi pocong semua. Balik lagi di channel Cerita Hororku bersama gua Ardan yang akan selalu memberikan cerita-cerita horor dari kisah nyata seseorang. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini. Semoga kalian ditambah rezekinya dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Amin. Di video kali ini gue bakal ceritain cerita horor dari seorang pria yang bernama Louis. Louis ini nama samaran, bukan nama aslinya. Jadi, di cerita horor kali ini si Louis itu mau pergi ke Bogor dari Jakarta. Tapi apesnya si Louis ini malah naik bis hantu. Akhirnya si Louis bukannya nyampe Bogor malah nyampe Ngawi, Jawa Timur. Penasaran dengan cerita si Louis ini? Gak pakai lama gue bakal langsung ceritain cerita horornya. Tapi sebelum gue lanjut ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tolong di subscribe dulu dan klik tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita horor lainnya. Oke, langsung aja cerita hororku dimulai. Maaf ya, gue izin pulang duluan bro. Emang ada apa bro? Lu mau pulang duluan? Gue dapat kabar dari kakak gue di Bogor. Ayah gue masuk UGD. Ya ampun, yaudah bro, hati-hati ya. Semoga ya lu baik-baik aja. Saat itu jam menunjukkan pukul 11.30. Si Louis emang saat itu lagi kerja shift malam nih. Setelah si Louis ngomong sama temennya, gak pakai lama si Louis langsung dah tuh minta izin ke leadernya buat pulang duluan. Karena dia mau ke Bogor, dapat kabar kalau ayahnya si Louis ini masuk UGD. Nah untungnya leadernya baik nih, mau ngizinin si Louis lah buat pulang duluan. Walaupun di tempat kerjanya tuh emang lagi banyak kerjaan. Oh iya, si Louis ini kerja di salah satu gudang logistik di daerah Jakarta Utara. Setelah izin sama leadernya, si Louis langsung tuh pergi ke jalan besar atau ke jalan raya lah buat nyari bis yang arah ke Bogor. Si Louis sedikit agak cemas tuh karena dia nelfon kakaknya tuh nggak diangkat-angkat yang di Bogor. Padahal sebelum si Louis izin, kakaknya tuh nelfon ngabarin kalau ayah itu masuk UGD. Udahlah tuh, si Louis telepon nggak diangkat, malah handphonenya nggak aktif. Nah sialnya sekitar 30 menit tuh si Louis nunggu di pinggir jalan raya atau jalan besar. Nggak ada satupun kendaraan umum yang lewat. Ya minimal angkot lah buat nganterin si Louis ke terminal. Malam tuh semakin sunyi tuh. Si Louis tuh di situ bener-bener sendirian, nggak ada kendaraan umum sama sekali yang lewat. Pedagang makanan juga nggak ada. Ya cuman sesekali motor lah lewat. Si Louis sempat kepikiran nih, dia mau mesen ojek online aja. Ya nganter dia sampai terminal lah. Tapi dalam hatinya si Louis tuh kayak nggak enak hati aja. Enggak lah, pasti ada yang lewat nih kendaraan umum buat nganter dia ke terminal. Atau syukur-syukur ada bis yang lewat langsung jurusan ke arah Bogor. Akhirnya si Louis tetep tuh nungguin, dia nggak jadi pesan ojek online lah. Gak lama si Louis nungguin, dia tetap tuh ngecek handphonenya, nunggu kabar dari kakaknya itu. Soalnya di telepon tetap nggak diangkat-angkat atau nggak aktif lah nomornya ini. Gak lama kemudian, si Louis ngeliat nih dari jauh kayak sorot lampu mobil bus besar gitu. Si Louis coba tuh buat ngeberhentiin bus itu sambil ngelambain tangan, kayak ngasih isyarat kalau si Louis tuh mau naik. Tapi sang kondektur itu kayak ngasih atau ngebalas isyarat si Louis dengan ngilangin tangannya lah. Kayak nolak karena mungkin bis itu udah gak beroperasi lagi, udah mau pulang lah, udah jam pulang juga karena udah larut malam banget. Akhirnya lewatlah tuh bis. Si Louis gak dapet tumpangan lagi nih. Dia nunggu lagi tuh
di pinggir jalan besar itu. Lama nunggu, sekitar sampai 1 jam lebih lah dia nunggu tuh. Sekitar setengah 1 saat itu. Terus si Luis udah putus asa nih, udah bingung dia harus gimana. Pesan ojek online juga mungkin nggak bakal dapet, lama juga pasti. Akhirnya si Luis udah kebingungan, udah putus asa kayak gitu. Tiba-tiba ada klakson mobil bunyi nih. Ternyata ada mobil bis yang berhenti di seberang si Luis itu. Akhirnya si Luis nyamperin lah tuh bis. Tapi di sini anehnya, bis itu tuh berwarna putih polos, terus nggak ada motifnya dan nggak ada logonya, polos aja gitu putih. Pas sudah dekat, pintu kebuka tuh. Si Luis nanya, "Pak, ini bis arah mana ya?" Si supir tuh ngejawabnya dengan nada datar lah, kayak ke Bogor. Cuma gitu doang, dengan tatapan mata tetap ke depan jalan raya. Nah, akhirnya si Luis, udahlah, dia mikirnya pas banget nih, kebetulan banget ya kan, tiba-tiba ada mobil. Si Luis gak mikir yang aneh-aneh tuh. Udah si Luis masuk tuh ke mobil bis itu. Pas dia masuk, ternyata dalam bis itu udah rame. Dikirain si Luis tuh nggak ada penumpang. Nah, di situ udah penumpang, udah penuh lah tuh. Cuman sisa 1 bangku kosong di tengah-tengah bis itu. Si Luis jalan lah nih ke bangku yang di tengah itu. Setelah sampai kursi kosong itu, si Luis duduk lah tuh. Ternyata di samping bangku atau kursi si Luis itu ada seorang perempuan. Tapi dia lagi nengok ke arah jendela. Luis mikirnya mungkin si cewek ini udah tidur kali. Di dalam bis itu kayak bener-bener sepi banget. Terus penumpang yang lainnya tuh nggak ada suara sama sekali. Kayak mereka nggak main handphone, nggak ngobrol satu sama lain. Kayak udah diem terpaku aja lah, anteng-anteng aja tuh penumpang-penumpang yang lain. Bahkan sampai anak kecil pun yang biasanya rewel ya dalam bis, ini nggak sama sekali. Wah, udah pada tidur kali ini atau ya entah apalah. Tapi si Luis nggak mau mikir yang aneh-aneh tuh. Udah, Luis duduk, senderan lah tuh, sambil istirahat lah. Dia mau kayak rebahan ke bangku gitu, karena kan udah hampir 1 jam lebih lah dia tuh nungguin di pinggir jalan besar itu. Karena si Luis senderan lah tuh ke kursi ya kan, gak mau mikir yang aneh-aneh. Sambil sesekali dia ngecek handphonenya atau coba ngabarin kakaknya lagi. Gak lama bis itu jalan, si Luis ngechat lah nih kakaknya, karena kan di telepon gak diangkat-angkat. Dia ngasih kabar kalau si Luis tuh udah jalan nih arah ke Bogor naik bis. Tapi tetap belum ada respon sama sekali tuh dari kakaknya. Mungkin mikirnya si Luis lagi pada sibuk kali ngurusin ayahnya di UGD. Singkat cerita, selama beberapa menit bis itu jalan, si Luis masih nggak ngerasain tuh ada hal-hal yang aneh di dalam bis itu. Sampai ketika bis ini ngelewatin jalan penuh dengan pepohonan, kayak hutan-hutan gitulah. Tapi si Luis mikirnya mungkin bisnya lewat jalan pintas kali, nggak lewat tol, karena kan emang udah malam juga, udah sepi banget, makanya dia ke jalan pintas. Udahlah, si Luis nggak mau pedulin itu. Terus si Luis akhirnya mau coba tidur nih, kayak sandaran ke kursinya, terus mau meremin matanya lah, istirahat sebentar lah. Walaupun dari Jakarta ke Bogor kan nggak terlalu jauh lah ya kalau naik bis gitu kan, ya sekitar 1-2 jam lah udah nyampe. Apalagi kondisi jalannya sepi banget. Baru beberapa saat si Luis memejamkan matanya, dia ngedengar nih di sampingnya itu, atau si perempuan di sampingnya si Luis ini kayak ngerintih kesakitan. Si Luis langsung nengok dong ke perempuan itu. Pas dilihat, si perempuan itu masih aja ngeliat ke arah jendela, kayak ngebelakangin si Luis gitu. Yang kelihatan tuh cuman rambutnya aja lah, ketutupan rambut gitu mukanya. Suara rintihan kesakitan si perempuan itu tiba-tiba berubah jadi kayak suara nafas yang ngos-ngosan, kayak tersengal-sengal gitu. Jadi kayak penderita asma lah. Akhirnya si Luis memberanikan diri nih buat nanya ke perempuan itu, "Maaf mbak, mbak kenapa ya? Ada yang bisa saya bantu mbak?" Setelah ditanya sama Luis, si mbaknya nggak jawab, cuman sesak nafas gitu aja. Akhirnya si Luis berinisiatif nih buat megang bahunya si mbak itu, kayak mau coba
meriksa lah si mbak ini, soalnya nggak kelihatan wajahnya, cuma ketutupan rambut aja gitu. Si Louis sambil ngomong nih, maaf mbak ya. Pas dia pegang pundaknya, tiba-tiba si perempuan itu langsung nengok ke Louis dengan tatapan yang kosong, mukanya pucet, dan hidungnya disumbat sama 2 buah kapas. Kayak mayat lah. Terus mulutnya kebuka, kayak ngeluarin suara rintihan sama sesak nafas gitu. Si Louis kaget dong, langsung berdiri dia. Si Louis langsung teriak nih, tolong. Dia kayak kaget gitu ngeliat muka perempuan ini kayak mayat. Dia berdiri, dan gak lama pas dia berdiri itu, semua penumpang yang pertama si Louis lihat itu orang, tiba-tiba jadi pocong semua. Terus gak lama setelah si Louis berdiri itu, penumpang atau pocong-pocong itu yang lagi duduk di dalam bis pada nengok semua ke Louis. Louis ketakutan nih ngeliat semua penumpang di dalam bis itu tuh jadi pocong semua. Akhirnya si Louis lari lah tuh ke supir, ke arah supir lah, ke depan. Sampai di samping supir, si supir masih asik aja tuh, masih fokus lah dia nyetir gitu kan, bawa bis itu. Si Louis sambil ngos-ngosan ngomong nih ke supirnya, Pak, tolong pak, itu penumpang di belakang semuanya pocong. Apa? Pocong? Jangan ngaco kamu. Beneran pak, itu pocong semua. Oh, iya, itu sebenarnya teman saya semua, Mas. Setelah si supir ngomong kayak gitu, dia langsung nengokin mukanya ke Louis. Pas nengokin mukanya, si Louis ngeliat muka si supir itu rata tanpa hidung, mata maupun mulut. Seketika si Louis langsung pingsan deh di tempat itu. Dan udah gak ingat apa-apa lagi tuh setelah dia pingsan itu. Besoknya, si Louis kebangun nih dari pingsannya itu. Pas dia bangun, tiba-tiba dia udah sendirian di pinggir jalan, terus kiri kanannya tuh sawah. Si Louis nggak tahu tuh ada di mana. Dia coba ngecek handphonenya nih. Pas dilihat handphonenya, ternyata udah jam 6:30 pagi. Dia nggak mikirin banget kejadian yang semalam. Dia langsung telepon kakaknya nih buat mastiin keadaan ayahnya. Soalnya udah pagi kan, si Louis malam itu nggak sempat atau nggak sampai ke Bogor, malah masuk atau naik bis hantu itu yang penuh pocong. Si Louis coba telepon kakaknya, yang diangkat juga tuh sama kakaknya. Langsung lah tuh si Louis nanya, halo teteh, gimana bapak teh? Bapak baik-baik aja kok. Kok nanya kayak gitu? Katanya semalam ada yang nelfon bapak sakit dibawa ke UGD. Siapa yang telepon kamu? Tapi nggak telepon kok, kalian juga bapak baik-baik aja, sehat kok itu orangnya, masih ada tuh di depan rumah. Sontak si Louis langsung merinding tuh. Dia langsung mikir, bingung lah semalam siapa yang nelfon? Ngomong kalau bapaknya Louis tuh masuk UGD. Wah udah deh tuh, si Louis udah bingung, udah bener-bener nggak tahu harus mau ngapain lagi. Dan dia juga saat itu nggak tahu itu lagi di mana. Udahlah dia tuh, dia ngikutin jalan raya itu, jalan yang dia pas bangun setelah pingsan itu, dia ngikutin aja itu jalan sampai akhirnya ketemulah sebuah warung. Dia duduklah di situ depan warung itu sambil beli air minum lah. Pas dia beli air minum, dia nanya tuh sama ibu-ibu yang di warung itu, ibu, ini di daerah mana ya bu? Oh ini udah masuk daerah Ngawi Jawa Timur mas. Louis makin shock tuh ngedenger jawaban si ibu penjaga warung itu. Ternyata dia udah di Ngawi Jawa Timur. Berarti semalam si Louis naik bis hantu itu yang isinya pocong semua. Dia dibawa dari Jakarta ke Jawa Timur.
Gimana menurut kalian tuh cerita horor si Louis ini yang naik bis hantu dari Jakarta ke Ngawi, Jawa Timur, yang dimana di dalam bis itu isinya semuanya pocong dan si supirnya juga mukanya tuh rata. Gimana kalau kalian di posisi si Louis, malam-malam, tengah malam lah, naik bis, ternyata bis itu bis hantu. Gak kebayang deh. Tapi untungnya si Louis gak dibawa nih ke alam gaib, masih ditaruh di pinggir jalan lah, di tengah-tengah sawah. Ya masih di dunianya Louis lah, bukan di dunianya mereka. Coba kalau dibawa ke dunia mereka, lebih mengerikan. Oke, terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga kalian terus diberi kesehatan. Dan jangan lupa like, komen, yang pastinya di subscribe channel Cerita Hororku, biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita horor lainnya. Terima kasih, gua dan pamit. Sampai jumpa di cerita-cerita horor selanjutnya. Salam cerita hororku.